Welcome back guys. Balik lagi sama Gofreng. Gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik aja ya kan? Seperti biasa di hari Kamis agak sorean dikit, kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita Donggua Throne of Steel ya guys ya. Tepatnya episode 105. Buat teman-teman yang belum nyimak pembahasan episode 104, Mimin saranin nonton dulu supaya kalian gak gagal paham ngikutin kelanjutan alur ceritanya. Linknya ada di kolom deskripsi ya guys ya. Sebelum itu juga boleh kali bantu subrek dikit-dikit biar Mimin tambah semangat untuk membahas banyak alur cerita ke depannya. Ya udahlah guys, gak usah lama-lama lagi, langsung aja simetriskan posisi rebahan kalian. Inilah waktunya kita baku hantam. Sebelum pergi ke provinsi Javquest untuk menyelesaikan misi berikutnya, Hao Chen meminta seluruh rekan-rekannya untuk melintasi rawa terpencil. Akan tetapi dikarenakan dirinya tidaklah bisa memprediksi bahaya seperti apa yang akan mereka temui nantinya, Hao Chen lantas meminta seluruh anggota untuk selalu waspada. Mendengarkan hal itu, Lin Xin pada awalnya mengusulkan untuk terbang menggunakan sayap melalui jalur udara. Akan tetapi sayangnya Hao Chen menolak usulan tersebut, di mana aksi itu pastilah akan mengungkap keberadaan mereka, sehingga dia meminta mereka untuk tetap menggunakan jalur darat saja. Tidak berselang lama, tim Hao Chen terlihat tiba di hutan rawa kabut. Bahkan hanya dalam waktu yang sangat singkat, seluruh anggota terlihat terpisah satu persatu dan tiba-tiba... 麦兜，你会保护我的对圆圆姐？你们在哪？ Sementara itu, ketika Hao Chen baru saja menyadari kalau dia bersama anggotanya telah terpisah, dirinya tanpa terduga justru terkena kabut racun. Di sisi lain, Han Yu yang terpisah dari rombongan pada awalnya berniat untuk melindungi dirinya. Namun di saat akar bola terlihat menghampirinya dan seolah meminta bantuan untuk diselamatkan, Han Yu tanpa terduga diserang oleh akar pohon. Sedangkan botak Saitama alias Simasian justru telah terkena ilusi beracun, bahkan membuatnya bertemu dengan pujaan hati bernama Xiao Baihua. Melihat wanita yang dia cintai hanya seorang diri, jelas bikin si botak nambah nafsu, bahkan berjanji akan selalu melindunginya. Tapi... Beberapa saat kemudian, ketika Hao Chen, Han Yu, Lin Xin, Wang Yuan, Ying dan Simasian terperangkap akar pohon, serta mereka juga tidaklah mengetahui apa yang terjadi sebelumnya. Secara mengejutkan, Raja Bunga Hantu tingkat 7 terlihat menunjukkan diri yang ternyata dia sudah lama mengawasi pergerakan tim Hao Chen. Bahkan si Bunga Hantu yang udah kelaparan berniat untuk memakan Lin Xin terlebih dahulu. Sayangnya Hao Chen sebagai ketua tim dan memiliki kemampuan jauh lebih tinggi dari rekan-rekannya tidaklah tinggal diam, sehingga dia dengan cepat mengaktifkan tungku roh suci untuk melepaskan diri dari kurungan Raja Bunga Hantu. Kejadian ini sontak saja bikin Raja Bunga Hantu kebingungan. Pasalnya bagaimana mungkin tim Hao Chen bisa bebas dari kurungan akar miliknya? Hao Chen menegaskan, menurut informasi yang pernah dia dengar, Raja Bunga Hantu Iblis adalah salah satu tumbuhan yang sangatlah licik serta jarang sekali muncul di depan banyak orang. Dengan alasan inilah, Hao Chen memerintahkan rekan-rekannya untuk menggunakan tubuh mereka sebagai umpan. Setelah mengatakan hal ini, Hao Chen segera meminta seluruh anggota untuk secepat mungkin membunuh Raja Bunga Hantu. Jika tidak dibereskan hari ini, kemungkinan akan ada lebih banyak orang lagi yang terjebak dan tewas di tempat ini. Pada awalnya, pesulap hijau beranggapan kalau Raja Bunga Hantu terlalu isi kayak bot. Akan tapi nyatanya perkataan yang dilontarkan barusan justru memancing kemarahan si bunga, serta menegaskan jika dirinya akan memanggil para penjaga untuk membantunya. Sayangnya belum sempat memanggil bala bantuan,
Seng Sai'er terlihat muncul di area ini serta telah berhasil mengatasi para penjaga sehingga Long Hao Chen meminta rekan-rekannya untuk mengakhiri pertarungan tersebut dan tiba-tiba situasi yang awalnya dikendalikan penuh oleh tim Hao Chen justru berbalik arah. Sang Raja Bunga Hantu yang gak mau kalah lantas menggunakan kabut racun untuk membatasi pergerakan mereka, bahkan membuatnya merasa di atas angin. Tapi di saat momen genting, Hao Yu si binatang imut lucu tanpa terduga terlihat menunjukkan diri melalui teleportasi untuk membantu Long Hao Chen. Alhasil, setelah berhasil mengalahkan Raja Bunga Hantu serta menggunakan keterampilan atribut angin untuk menyerap semua racun di tempat ini, Lin Xin yang pada awalnya terlihat kagum dengan bakat Hao Yu serta tidak menyangka mereka akan mendapatkan kristal iblis peninggalan Raja Bunga Hantu, Hao Yu si pemakan segalanya bergegas untuk menelan kristal tersebut. Waduh. Singkatnya, pasca menelan kristal iblis, Hao Chen yang mengetahui jika Hao Yu akan kembali berevolusi, lantas memintanya untuk segera pergi. Jika terjadi sesuatu kepadanya, sang MC berjanji akan bergegas membantu proses tersebut. Singkat cerita, setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang, Hao Chen bersama rekan-rekannya terlihat tiba di wilayah klan Jacques, tepatnya di danau teritori air ikan gergaji. Namun baru saja melakukan perjalanan, mereka tiba-tiba diserang oleh kelompok ikan gergaji, bahkan mengakibatkan pesulap hijau terkena serangan ikan tersebut. Walaupun Lin Xin sempat tidak terima dengan hal ini, serta ingin balas dendam atas perbuatan rombongan ikan tersebut, Sai'er lantas memintanya untuk tetap santuy dan selalu waspada dengan pergerakan di bawah air. Menyadari kondisi mulai tidak kondusif, satu persatu tim Hao Chen memutuskan untuk meninggalkan area danau. Meskipun begitu, kelompok ikan gergaji masihlah terus-menerus menyerang mereka dari segala arah dan tiba-tiba melihat bentuk si ikan sangatlah aneh, Ying-er lantas bertanya kepada sang kapten, ini makhluk apa sih? Hao Chen menjelaskan itu adalah hewan dari zaman kuno yang disebut ikan gergaji, memiliki atribut angin untuk mempercepat pergerakan mereka, bahkan hidup berkelompok. Sehingga hal inilah yang membuat ikan gergaji sangatlah sulit diatasi. Tidak sampai di sini, Long Hao Chen kembali melanjutkan. Sisik dan kulit ikan gergaji bisa mereka gunakan sebagai bahan memperkuat armor tingkat tinggi. Sedangkan untuk bagian tulang, sang ikan adalah bagian terpenting untuk membuat senjata legendaris. Sementara untuk daging ikan gergaji, dikatakan sebagai bahan untuk membuat pil penyembuhan tingkat tinggi. Penjelasan barusan sontak saja menarik perhatian Lin Xin dan secara barbar langsung menyerang sang ikan untuk mendapatkan bagian yang diinginkan. Namun sayangnya hal mengejutkan terjadi di mana Raja Ikan Gergaji justru tiba-tiba mengamuk bahkan tanpa basa-basi melepaskan gelombang air ke arah tim Hao Chen. Sehingga memaksa Han Yu menggunakan kemampuan pelindung cahaya demi bisa melindungi seluruh anggotanya. Di momen genting, menyadari jika barrier pelindung tidak lagi bisa bertahan dalam jangka panjang, Hao Chen sebagai pemimpin dengan cepat menyarankan rekan-rekannya untuk bergerak secara terpisah melawan kepungan kelompok ikan gergaji. Merasa tidak ada pilihan lain, serta ucapan Long Hao Chen sangatlah masuk akal. Semua anggota lantas menyetujui saran tersebut. Bukannya mampu mengatasi masalah ini, kelompok ikan gergaji tetaplah bersikeras menyerang anggota Hao Chen dari segala arah. Melihat situasi mulai tidak terkendali, Hao Chen dengan cepat memanggil penjaga ke-11 untuk membantunya. Han Tian Yi Ce, Ling Xi Chi Hua, Ling Du Chi Yu. 不疼，没事吧？ 吓死我了！ Serangan atribut es salju yang dilepaskan barusan jelas memancing kemarahan Raja Ikan. Penjaga ke-11 yang merasakan nafas tersebut lantas meminta seluruh anggota untuk bergegas meninggalkan area ini. Pasalnya menurut pengetahuannya, pemimpin klan ikan gergaji memiliki atribut ganda yaitu angin dan ruang. Diceritakan pada zaman kuno, ketika semua orang terkuat ingin membunuh sang Raja Ikan, tidak ada satu orang pun yang bisa kembali dengan selamat di mana binatang tersebut telah berada di tingkat 10 dan tiba-tiba
Pada awalnya, Long Hao Chen meminta rekan-rekannya untuk pergi ke area tepi danau menggunakan sayap roh. Namun hal mengejutkan terjadi. Sang Raja Ikan lantas menggunakan atribut angin untuk menekan tim Hao Chen serta membatasi pergerakan mereka. Di waktu bersamaan, melihat si Masian berada dalam kondisi terdesak, penjaga ke-11 dengan cepat melepaskan atribut es miliknya untuk memblokir serangan Raja Ikan. Mengetahui jika Raja Ikan ingin melepaskan serangan luar biasa Edun yang bisa mengakibatkan tim Hao Chen meninggoy dalam sekejap, sang kapten dengan pintar mengaktifkan kalung melodi miliknya untuk membawa seluruh anggota pergi ke menara Eternal Tower. 浩辰， Meski pada awalnya pesulap ijo alias Lin Xin sempat beranggapan kalau mereka saat ini berada di lokasi yang aman, akan tetapi si Raja Ikan yang gak mau melepaskan tim Hao Chen terlihat membombardir Eternal Tower. 怎么回事？ Melihat tempatnya akan segera runtuh serta tindakan si Raja Ikan sudah keterlaluan, Ilai Kesi yang gak mau pewarisnya kenapa-napa lantas menunjukkan dirinya, bahkan mengharuskan dirinya untuk turun tangan mengusir Raja Ikan keroco tersebut. 放肆！ 那巨妖之王竟然能穿透永恒之塔！ Pasca insiden barusan, Long Hao Chen menyarankan rekan-rekannya untuk menggunakan kesempatan ini beristirahat di Menara Eternal. Pasalnya di luar sana, Raja Ikan gergaji pastilah menunggu mereka keluar dari tempat persembunyian. Dan tiba-tiba... habis. Nah guys, seperti itulah alur cerita dari series Donghua Throne of Steel episode 105-nya. Bedeh, gimana guys pendapat kalian? Edun parah ya kan? Tapi sayangnya durasi series hari ini dikit banget ya guys ya. Jadi nggak bisa Mimin bahas secara detail. Nah, menurut kalian, apa yang akan terjadi kepada tim Hao Chen ketika keluar dari Menara Eternal? Apakah kembali melawan sang Raja Ikan gergaji atau Ilai Kesi membantu jagoan kalian untuk membunuh tuh ikan songong? Kita tunggu aja di hari Kamis depan ya guys ya. Yaudahlah, segitu dulu untuk pembahasan alur cerita kali ini. Makasih banyak yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank yang baik hati, tidak sombong dan rajin menabung mau pamit undur diri dulu. See you and bye. Let's go. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring. Yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart? Are you mean? Got some scars, got some needs. Are you willing to go bleed? I swear to God, they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God.